Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang eksternalitas, tapi fokus kepada penggunaan atau perilaku merokok. Teman-teman pasti sudah ingat ya, eksternalitas ini apa? Eksternalitas ini adalah dampak. Jadi, apapun yang hasil dari suatu kegiatan atau program dan ada dampaknya, maka kita sebut sebagai eksternalitas. Nah, di dalam ekonomi kita memahami bahwa eksternalitas itu adalah salah satu tipe untuk terjadinya kegagalan pasar. Kenapa kok terjadi kegagalan pasar? Karena harga di pasar ya tidak bisa merefleksikan biaya secara marginal dan juga marginal benefit dari suatu barang atau jasa yang ada di pasar tersebut yang diperjualbelikan. Sehingga ini menjadi market failure atau kegagalan pasar. Eksternalitas ini sangat berhubungan erat dengan aktivitas di sisi produksi dan konsumsi atau keduanya, salah satu atau keduanya. Dalam externalities production atau production externalities, biasanya ini kita lihat misalnya pasar memproduksi suatu barang dan jasa, apakah ada dampak dalam memproduksinya? Masih ingat di kelas di ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, ya, kita membahas bahwa satu industri pasti ada apakah limbahnya itu bisa berakibat, ya, berdampak positif ataupun negatif. Nah, ini kita masuk dalam pembahasan production externalities. Ya, consumption externalities ini juga kita hitung dampak, tapi dari sisi konsumsi individu itu. Misalnya, karena kita membahas tentang healthy habits ya, tentang rokok khususnya, maka kita lihat consumption externalities pada rokok itu ada. Makanya ada undang-undang kesehatan ya, mengatur kawasan tanpa rokok. Eksternalitas pada konsumsi rokok itu biasanya, misalnya mereka merokok di dekat anak kecil, ibu hamil yang termasuk wanita yang sudah tua dan sebagainya, maka mereka memiliki dampak untuk menyakiti mereka. Nah, ini adalah consumption externalities. Nah, sekarang kita akan membahas tentang production externalities. Production externalities kita bisa kita lihat dari social benefit, social cost, dan social welfare-nya. Nah, dari sisi itu, dari social benefit, cost, and welfare, kita harus berusaha mengoptimalkan, gitu ya, mengoptimumkan dari social benefit dan social cost-nya. Kita ingat ya, demand dan supply, mereka harus equilibrium sama dengan production externalities. Supaya tidak ada externalities positif maupun negatif, maka social optimum terjadi di saat marginal social benefit sama dengan marginal social cost, ya. Nah, ini terjadi pada titik B di sini. Social benefit, ya, kita bisa lihat di sini social benefit A, B, Q bintang O. Ini adalah social benefit. Nah, kalau social cost-nya, ini social cost-nya ada di sisi O, B, Q bintang. Ini adalah social cost. Sedangkan A, B, O, ini ya, ini adalah social welfare. Social benefit adalah jumlah dari social cost ditambah social welfare. Nah, ini adalah production externalities. Lalu kita akan bahas tentang policies. Kalau tadi kita bahas tentang production externalities, maka kebijakan apa yang perlu dicapai supaya social optimumnya bisa terjadi ya, MSP sama dengan MSC ya, marginal social benefit sama dengan marginal social cost. 3 kebijakan yang bisa diimplementasikan. Yang pertama adalah pajak. Lewat pajak, biasanya dia akan mengurangi dampak-dampak negatif externalities. Yang kedua melalui subsidi. Subsidi ini bisa meningkatkan eksternalitas positif. Yang ketiga restriction, ya, restriksi, adanya standar tertentu dan kuota produksi. Nah,
Target dari policies ini biasanya untuk menentukan variabel ekonomi dalam mengontrol atau mengawasi eh, hasil dari atau bukan hasil tapi pengurangan dari dampak itu sendiri dari produksi maupun konsumsi. Nah, sekarang kita bahas jika policy yang kita pilih adalah tax atau pajak. Tax jika itu dari sisi produksi kita sebut sebagai production tax. Jika semua pemerintah paham tentang berapa dampak polusi yang diproduksi dari tiap unit produksi output, maka mereka akan setting pajak production. Contohnya mereka pajak mobil, mereka setting ya pajaknya. Bu, itu semakin mobil semakin tua malah murah Bu ya. Mungkin atau mobil yang mahal yang terupdate malah jadi mahal. Ya, mungkin penggunaan apa namanya premium atau Pertamax-nya dan sebagainya. Jadi setting tax pada produksi outputnya biasanya bisa dihitung dari polusi yang dihasilkan. Akan tetapi, ya, hubungan antara polusi dan output production kadang-kadang sangat susah untuk diestimasi, gitu ya. Ya, ngitungnya gitu. Misalnya Trans Jogja. Itu kan murah ya. Transportasi umum murah. Teman-teman menggunakannya membayarnya lebih murah dibandingkan jika kalian menggunakan motor ataupun mobil. Tapi kita lihat polusi yang dihasilkan Trans Jogja dibandingkan jika kita menggunakan motor kita. Rata-rata motor kita mungkin lebih baru gitu ya, keluaran 2021, 2022. Kalau Trans Jogja keluar polusinya cukup banyak. Nah, ini juga akan sulit diestimasi. Maka production tax itu biasanya paling sulit mengestimasi antara hasil produksi output produksinya dengan estimasi polusi yang dihasilkan dari output produksi tersebut. Yang kedua dari consumption tax, gitu ya. Consumption tax dihitung dari pajak penjualan terhadap barang-barang yang menghasilkan polusi. In this case, ya kasus sekarang ini kita membahas tentang rokok karena minggu pembahasan tentang rokok. Nah, consumption tax bisa dimasukkan yang paling dikenal oleh teman-teman itu sebagai pajak pendosa atau sin tax gitu ya. Kenapa kok jadi ada consumption tax? Karena ada dampak negatif jika mereka merokok di dekat vulnerable people atau orang-orang yang rawan, misalnya anak-anak kecil yang masih bisa tambah sakit ya karena asap rokok, ibu hamil, ataupun orang-orang yang sudah tua. Nah, consumption tax ini merupakan hitungan ya didasarkan dari permintaan, kurva permintaan. Ya. The net price or net marginal benefit merupakan marginal benefit dari konsumen di mana biasanya kurang dari nilai pajak sales itu sendiri. Kita lihat grafiknya di sini ya, consumption tax khususnya pada barang-barang yang menghasilkan polusi. Kita sudah membahas tentang polusinya dari eksternalitas. Nah, kita sekarang melihat dari sisi elastisitasnya. Dari sisi mikro, ketika suatu permintaan barang itu bersifat inelastis, masih ingat inelastis? Dia tidak punya pengaruh yang cukup, maaf, dia punya pengaruh yang cukup terhadap harga. Misalnya ada perubahan harga, permintaannya akan berubah juga. Maka inefisiensi dari eksternalitas production mungkin sedikit sehingga orang-orang tidak mau meregulasikan untuk eksternalitas tersebut. Berbeda jika elastis. Elastis contohnya rokok ya. Rokok ini mau harganya berapa, penjualannya tetap banyak gitu ya. Nah, untuk yang elastis ini, karena inefisiensi, nanti kita lihat inefisiensi karena ya nggak ada perubahan yang signifikan, tetap aja dia konsumsi cukup banyak. Maka regulasi ini sangat diperlukan. Itulah kenapa
regulasi undang-undang kesehatan sangat ketat. Tidak hanya pada rokok sebenarnya, tapi produk yang lain. Gitu. Tapi yang kita bahas kali ini tentang rokok. Rokok sangat berhubungan erat, makanya terhadap elastisitas, maka perlu adanya regulasi. Unexpected result dari regulasi. Ya, kalau inelastis jelas regulasi tidak dibutuhkan, tapi kadang-kadang regulasi polusi dapat meningkatkan profit untuk produsennya, untuk barang-barang inelastis. Jadi makanya itu kalau orang bilang nggak seksi ngurusin kebijakan yang berhubungan pada barang-barang dengan kurva permintaan inelastis. Bagaimana externalities dari rokok, dari merokok, ya? Health cost associated with smoking itu ada 3 hal. Yang pertama, perokoknya itu sendiri. Ya. Yang kedua, cost of family support, jadi dukungan dari keluarga. Yang ketiga, resiko kepada orang-orang yang tidak merokok, second hand smoker atau perokok pasif. Tuh. Nah, ini menjadi externalities dari rokok sendiri. Estimasi annual external cost dari rokok ini bisa dilihat di sini. Perkiraan ada 60 juta dolar. Itu masih tahun-tahun 90-an. Mungkin sekarang kita prediksi lebih mahal lagi di tahun 2020 ya, lebih tinggi. Lalu bagaimana kebijakan untuk mengawasi atau mengontrol rokok ini? Ya, harus ada cigarette tax atau tobacco tax. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau kalian ke pabrik rokok, mereka bilang, harga HPP-nya murah banget loh. Satu linting itu sebenarnya cuma 100 rupiah. Tapi pajaknya itu mahal sekali. Wah, ini pahlawan pajak ya. Bukan, karena bukan itu. Tetapi untuk mengontrol dari dampak dari rokok itu sehingga cigarette tax ya atau pajak rokok harus ditinggikan. Karena kalau tidak, maka SDM kita berkualitas cukup rendah karena efek dari rokok. Contohnya, anak ini pintar, anak ini aktif, anak ini punya prestasi yang cukup tinggi, tetapi dia perokok. Maka kita menghitung nih usianya gitu ya. Karena efek dari rokok ini secara jangka panjang kelihatan sekali. Kok jangka panjang? Jangka pendek aja juga kelihatan. Maka cigarette tax dinilai cukup tinggi. Ya. Yang kedua, standar or quota. Untuk restrict quantities of cigarette and tobacco. Hanya produk rokok yang direstriksi. Plus minuman alkohol ya. Tapi karena posisi sekarang ini kita akan sedang membahas rokok. Rokok ini sangat direstriksi untuk kuantitas produksinya. Jadi selain mineral ya, selain sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, rokok ini termasuk. Misalnya tahun ini dijatah nih sama pemerintah. Hei, pabrik A, kamu hanya boleh memproduksi sebesar 1 juta batang. Pabrik B, kamu hanya boleh memproduksi 750.000 batang per tahun. Nah, itu termasuk kebijakan untuk kontrol cigarettes atau mengontrol jumlah rokok dan juga mengontrol atau menurunkan jumlah perokok. Nah, adik-adik yang saya sayangi, kita akan membahas tentang pengawasan rokok ini ya dan juga kawasan tanpa rokok ini, dampaknya dan sebagainya nanti pada minggu ini kan kita CPMK-nya tentang healthy habits ya untuk rokok gitu ya. Nanti kita akan membahas juga tentang undang-undangnya, tentang kebijakannya dan bagaimana impact-nya atau dampaknya terhadap ekonomi kita, perekonomian. Nanti ada DBHJHT ya. Dana bagi hasil cukai tembakau DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Jadi nanti kita akan hitung bagaimana perhitungannya, bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Kita akan bahas itu bersama-sama dengan ada Mas Rian nanti ya, Pak Rian yang akan membantu men-share informasi tersebut ya, karena beliau dari sisi undang-undang, dari sisi hukum, dia sangat paham itu larinya kemana. Pajak larinya kemana? Terus sebenarnya apa yang terjadi dengan pajak? Jangan merasa pahlawan.
pahlawan ya kalau orang-orang perokok, "Oh saya pahlawan Pak, pahlawan, eee, penerimaan untuk negara." Enggak, tapi BPJS itu harus bayarin banyak untuk orang-orang yang sakit karena rokok gitu ya, ataupun dampak dari second hand smoker atau perokok pasif. Nah, ini kita akan bahas di minggu-minggu mendatang. Baik, ini kuliah kita hari ini. Eee, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas Tobacconomics untuk externalities and tobacco. Kita sudahi. Mohon setelah ini bisa menjawab tugas ataupun discussion di my class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.